Semuanya selamat pagi, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi kita sudah masuk di bulan baru. Hari ini teman-teman tanggal 1 November 2022. Aku mau update ya untuk pergerakan dari market Bitcoin sebelum kita akan melihat closing time frame monthly-nya. Teman-teman, hari ini Bitcoin bisa dibilang sangat volatile. Di pergerakan semalam itu Bitcoin meskipun dalam tren yang bisa dibilang mengalami koreksi, tapi dia sempat spike naik sebentar ya sampai kisaran 20.800, kemudian dia kena dump lagi. Nah, ini bertepatan setelah pembacaan dari CPI atau tingkat data inflasi di Eropa sana, dan ternyata di atas dari ekspektasi. Jadi kemarin kita kan sudah dapat tuh berita-berita di Eropa seperti apa kondisi ekonominya, dimana banyak krisis ya, banyak orang yang mungkin jualannya tutup, terus juga harga listrik yang melonjak tinggi, dan ya hari ini ternyata inflasinya masih cenderung meningkat teman-teman, dan ini menjelang winter di Eropa sana. Dari sebelumnya di 9,9 untuk tingkat data inflasinya, dan sekarang ternyata di atas ekspektasi. Jadi naik sekitar berapa poin? 0,8 ya, 0,8% kenaikannya, dan sekarang tingkat inflasinya ada di kisaran 10,7%. Dan ini menjadi good untuk dolar ya. Terus juga dari PMI sendiri, indeks manajer pembelian manufacturer di China itu di bawah dari ekspektasi mereka, dan ya ini bisa dibilang jelek buat yuan. Dan kemarin juga cukup positif untuk pergerakannya. Terus di hari Selasa hari ini ya tanggal 1 kita akan dapat beberapa event seperti indeks manajer pembelian PMI untuk Inggris, kemudian juga ada indeks manajer pembelian PMI manufacturer untuk Amerika. Nah, event ini juga mungkin bakalan bisa men-trigger pergerakan dari market lebih volatile daripada biasanya, karena menjelang hari Kamis itu akan ada FOMC meeting. Di sini yang penting ya, kita akan melihat seperti apa nanti Jerome Powell speech dan juga berapa persen kenaikan suku bunga yang akan dikerek. Kalau nanti naiknya cuma 50 basis point, ini mungkin good untuk kripto, tapi kalau ternyata dia hawkish 75 basis point atau bahkan 1% itu bisa menjadi negatif buat Bitcoin. Cuman ya kita lihat dulu seperti apa dari pergerakan atau respon dari market. Biasanya sudah mulai di minggu-minggu ini market bakalan siap-siap ambil posisi. Dalam artian Bitcoin mau naik atau turun, biasanya market akan kebanyakan wait and see ya. Mungkin mereka yang punya dana cadangan, mereka akan simpan dulu. Jadi mereka bersiap-siap kalau sudah speech, maka mereka akan gerakan market dengan tiba-tiba. Jadi pump and dump bisa terjadi di hari Kamis nanti. Kalau kita lihat dari pergerakan chart dari Bitcoin, hari ini bisa dibilang masih dalam tahap koreksi. Sebelumnya kita masuk dulu ke Fear and Greed Index. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Kalau dari yang kemarin itu kita masih dalam kondisi fear, dan akan diupdate lagi nanti 2 jam 37 menit ke depan. Sementara kondisinya masih masih dalam kondisi fear ya, ada di poin 31. Berarti ini sudah mulai turun lagi fear-nya, dan kondisi market masih dalam ketakutan. Oke, kalau kita lihat dari segi pergerakan chart dari Bitcoin, sebenarnya Bitcoin masih cukup aman. Kalau menurut aku pribadi, dia belum tembus dari neckline di kisaran 20.000, karena level neckline ini bisa menjadi konfirmasi naik atau turunnya Bitcoin ke depan. Teman-teman, Bitcoin hari ini membentuk pola, cenderung berpotensi membentuk pola double top. Di sini kita udah benar-benar ke-reject ya kemarin di level 21.000, dan saat ini posisinya dari Bitcoin sendiri dia belum meluncur deras ke level 20.000-nya, cuman masih ada potensi buat Bitcoin ngetes level support di kisaran 20.000. Apakah bakalan kejadian? Ya mungkin saja kalau memang data inflasinya mendukung, ataupun ya data dari beberapa
poin untuk hari ini mendukung ya, bisa aja Bitcoin mencapai level tersebut lebih cepat. Dan kalau FOMC meetingnya ternyata hawkish, ya ini bisa menjadi konfirmasi kalau Bitcoin membentuk double top. Kemudian yang kita pikirkan adalah dia akan running wave 5, masih ada di kisaran beberapa poin lagi menuju level-level support berikutnya. Jadi ya kita sih masih berpikir bahwa Bitcoin ini ada potensial buat running ke wave 4, ataupun dia mungkin bakalan langsung naik ataupun turun ke level wave 5-nya. Kita nggak tahu di mana wave 4-nya, apakah sudah terbentuk atau masih on progress. Cuman sih dari segi pergerakan ternyata Bitcoin nggak kuat-kuat banget dalam beberapa waktu kemarin, meskipun dari segi indikator sendiri bisa dibilang memang masih dalam tren yang cukup bagus, dari volume perdagangan masih cukup bagus, tapi dari segi indikator lain seperti Loken ini sudah mulai kelihatan penurunan smart money yang masuk, dari RSI pun sendiri sudah membentuk bearish divergence, sehingga koreksi mungkin bisa menjadi hal yang wajar untuk Bitcoin saat ini. Oke, kita akan bahas dulu sebentar Bitcoin di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sendiri belum ada tanda-tanda reversal terhadap Bitcoin, tapi menurut aku posisi 20.000 ini layak buat dicoba, dites oleh Bitcoin kalau memang ternyata buyers itu bisa masuk lebih banyak. Ketika Bitcoin ngetes level 20.000, maka potensinya masih bisa untuk lanjut naik untuk Bitcoin. Cuma kalau buyersnya nggak terlalu kuat, mungkin dia cuma naik sedikit, kemudian dia breakdown. Nah, itu tanda yang bisa kita waspadai ya, terutama buat teman-teman yang trading menggunakan leverage. So far sih pergerakannya ini cenderung melandai, cenderung menurun. Dari segi indikator volume perdagangan cukup besar bantingan kemarin ya, ketika Bitcoin dibawa naik sebentar, kemudian tiba-tiba dibanting, itu volume perdagangannya cukup tinggi, dan ini sejajar dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Menurutku ini menarik karena ternyata sellers itu sudah mulai masuk lagi ke market. Terus juga dari Loken sendiri, smart money-nya menurun. Ini jumlah orang yang mempertahankan berangsur-angsur menurun dan bisa aja menghilang sometimes, dan kalau itu terjadi maka Bitcoin bakalan dengan mudah kena banting. Terus kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, contohnya di time frame 1 jam, di sini kita bisa menemukan pergerakan Bitcoin sebenarnya nggak terlalu keras ya untuk dump yang terjadi, cuman dia cukup respect dengan posisi-posisi seperti ini. Jadi dari sini kita bisa menemukan, oke, Bitcoin saat ini on progress di dalam sebuah descending broadening wedge. Pola ini memang cenderung agak turun seperti ini, dia bergerak turun. Cuman ketika dia sudah dapatkan momentum level support yang bagus, bisa aja dia bakalan reverse naik lagi. Karena kan sebelumnya kita sudah sempat nih membentuk pola tersebut juga di sini ya. Jadi Bitcoin memang kecenderungannya turun, cuman ketika dia berhasil break di level resistance-nya, Bitcoin masih berpeluang buat naik. Dan saat ini ternyata cukup mirip aja untuk pergerakan dari Bitcoin, dan kita harus mewaspadai ya, ini nggak menjamin bahwa Bitcoin bakalan lanjut turun terus. Cuma kalau kita lihat dari segi indikator sendiri, dari Loken sendiri, dari smart money-nya itu udah hilang. Cukup mirip dengan yang terjadi waktu di 28 Oktober. Kalau kita lihat sih waktu di 28 Oktober juga bagaimana smart money turun, volume perdagangan cenderung turun, dan juga sempat hilang, cuman akhirnya mereka balik lagi dengan volume yang cukup signifikan di sini. Nah, ini juga yang terjadi saat ini ya. Kalau saat ini yang terjadi adalah volume perdagangannya naik, dari segi indikator Loken turun, sempat drop, di sini dia sempat balik, cuman akhirnya dia hilang lagi, dan saat ini kondisinya hilang lebih lama. Jadi di sini kan dia cuma hilang sebentar, terus ya smart money-nya hilang. Saat ini kita perlu melihat smart money-nya untuk masuk dulu teman-teman. So far sih kalau dari segi candle itu belum sama sekali mendukung ya. Belum ada candle reversal yang terjadi. Cuman dari segi volume perdagangan, ternyata volume perdagangannya cukup tinggi di malam tadi teman-teman. Setelah Bitcoin kebanting, volume perdagangannya agak tinggi. Dan ini menarik ya. Ya di sini aku hapus-hapusin dulu gambar-gambarnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melihat comparison dari chart yang lain. Contohnya kita akan pakai
Dari Ethereum mungkin. Nah, dari Ethereum so far cukup sama. Ethereum bahkan lebih jelas dia membentuk pola rising wedge dan sudah di breakdown saat ini, maka progres penurunan bisa sangat lebih realistis terhadap Ethereum. Untuk target, kita targetkan bisa turun sampai ke kisaran 14.000, balik ke 14.100 untuk Ethereum. Terus kalau kita pakai comparison dari indeks dolar DXY ini cukup bagus ya di perdagangan kemarin, dia rising, dia naik dengan volume ataupun kalau kita cek dari indikator Loken ini juga terjadi peningkatan signifikan terhadap smart money yang masuk, dan juga dari segi pergerakan sih sebenarnya terbatas aja untuk dolar. Cuman dari pergerakan smart money ini kita cukup waspadai ya bahwa ada potensi kembali menguat untuk indeks dolarnya, dan kalau itu memang terjadi ya kita akan melihat indeks dolar bisa aja mencapai level yang lebih tinggi lagi, mendekati dengan FOMC meeting yang tentunya bisa menjadi sebuah tanda untuk market nih buat hati-hati dulu, buat lebih banyak wait and see dulu, karena apapun bisa terjadi, kita nggak tahu Jerome Powell speech-nya apa. Kalau dari segi pola ya, dari indeks dolar dia membentuk pola inverse head and shoulders, which is ini merupakan pola pembalikan arah. Kita bisa lihat pergerakannya cenderung rapi, jadi neckline-nya sudah di break, dan saat ini posisinya mungkin bisa kita lihat di sini bahwa indeks dari ini. Nah, untuk target kenaikannya mungkin kita bisa targetkan sampai ke kisaran 112,3. Jadi level tersebut bisa aja dicapai oleh indeks dolar dalam jangka waktu dekat, dan itu artinya dia harus berhasil break di level resisten 111,8. Jadi itu kalau dari indeks dolar so far dia berpotensi buat naik, dan Bitcoin tentunya kita sudah bahas tadi dia cenderung korektif ya untuk pergerakannya. Terus S&P 500 kemarin ternyata mengalami koreksi teman-teman. Jadi sebelumnya kita udah bahas indeks S&P 500 dia ada kecenderungan membentuk double bottom dan targetnya adalah tutup gap di kisaran 4.093. Kalau ini memang bisa tercapai, maka ya Bitcoin harusnya masih punya peluang buat melanjutkan kenaikan. Cuman dari perdagangan kemarin kita bisa melihat divergence sudah terbentuk dari RSI ya, meskipun pergerakan dari indeks S&P 500 cenderung naik, tapi dari indikatornya sudah mengisyaratkan buat koreksi. Itu kalau kita lihat dari time frame 1 jamnya. Tapi kalau dari time frame lebih besar, menurut saya masih ada peluang buat indeks dolar kembali mengalami indeks S&P 500 mengalami penguatan lanjutan. Jadi kita harus mewaspadai koreksi yang terjadi ini, jangan kita terlalu terpacu, wah ini bakalan koreksi dalam. Belum tentu teman-teman. Menurut saya ini masih bisa buat kembali recover dalam 1 atau 2 hari sebelum FOMC nanti. Itu sih kalau dari beberapa indikator. Kita sudah spill semuanya, semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Lalu gimana progres daripada pergerakan market crypto? Kita akan mulai dulu dari time frame weekly. Kemarin kita sudah closing positif ya di time frame weekly, cukup bagus kenaikan yang terjadi dari dia open di kisaran 19.600 naik sampai ke 20.600, artinya ada kenaikan 10 poin. Jadi kenaikan yang cukup signifikan, dan ternyata hari ini cukup korektif menjelang closing time frame monthly-nya. Di time frame monthly kita temukan di sini cukup positif. Kalau Bitcoin closing di kisaran 20.400, ini masih bisa dibilang positif buat Bitcoin. Sebenarnya kalau Bitcoin closing di bawah, sedikit di bawah mungkin sampai ke kisaran 20.100, itu juga masih bisa dibilang positif buat Bitcoin. Mungkin dia kecenderungannya membentuk bullish harami. Saya agak gini sih dari bentuk candlenya, cuman oke, ini bukan bullish harami, kebalik ya. Kalau bullish harami dia agak besar, candle merahnya besar, kemudian ada satu candle hijau di sini. Tapi kalau bearish harami juga enggak sih. Nah,
Ini kita bisa dapat informasi bahwa di bulan kemarin, yaitu di bulan September, ternyata Bitcoin itu kena tekan cukup signifikan. Terus dia itu bisa mempertahankan level-level supportnya di kisaran 18 ribuan. Di 18 ribuan berhasil dipertahankan, dan ternyata di perdagangan di bulan saat ini Oktober itu juga Bitcoin sempat ngetes ya level-level support tersebut, cuma kembali bisa dipertahankan, bahkan kita bisa closing lebih baik daripada bulan September. Kan ini bisa kita simpulkan sebagai tanda yang positif buat Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin sejelek-jeleknya dia cuma closing di kisaran 20.100, itu juga masih bisa dibilang positif buat market. Selain itu juga volume perdagangannya cukup oke. Jadi kalau ini bisa positif, bisa aja di bulan November pergerakan dari Bitcoin juga lebih positif lagi, teman-teman. Jadi karena memang sellernya sudah semakin lama semakin menurun, kemudian daya pricing mereka juga semakin melemah, ya nggak menutup kemungkinan di bulan November, Desember itu baru kita akan menemukan gejolak yang terjadi pada market. Jadi Novembernya positif, Desembernya kemungkinan baru mulai ya kalau ada bantingan ada apa, kita mungkin bisa melihat potensinya di sana. Cuman itu sih yang sementara kita bisa lihat. Untuk selanjutnya tentunya kita butuh melihat mekanisme market seperti apa dalam hal merespon. Kalau jangka waktu pendek ya, kita akan coba ulas sedikit. Bitcoin cenderung sideways aja teman-teman. Ini mungkin kita bisa consider sebagai bearish flag. Ini kita harus melihat ini sebagai situasi yang nggak terlalu bagus sebenarnya. Kalau pergerakannya cenderung flat kayak gini, terus juga dari segi smart money nggak ada yang memperdagangkan, dari segi volume perdagangan cenderung flat aja, maka kita bisa melihat ini sebagai bear ya. Jadi kecenderungannya adalah bear, teman-teman. Hati-hati kalau dia breakdown misalkan sampai kisaran 20.300, 20.400, kalau dia at the end bisa naik lagi ya bisa aja itu merupakan negative sign buat Bitcoin. Bisa aja Bitcoinnya malah drop lanjut lagi menyentuh level support yang kita sudah pikirkan di kisaran 20.000. Oke, itu aja untuk pembahasan Bitcoin hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Dan juga disclaimer on, karena video ini bukan rekomendasi jual atau beli. Di sini kita hanya gunakan sebagai edukasi saja. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya Telegram, boleh join juga di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre. Terima kasih.